Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Kalimantan, kajian ilmu manfaat terhadap insan. Kali ini kita kedatangan narasumber dalam rangka podcast terkait dengan prosedur wakaf. Sesuai dengan Kepdirjen nomor 770 tahun 2025 bahwa Kota Semarang dan Kabupaten Kendal termasuk atau dikukuhkan menjadi kota dan kabupaten wakaf. Maka kali ini kita undang sebagai narasumber yaitu Bapak Aris Sohidin MAG selaku penyuluh agama Islam yang menangani terkait dengan prosedur wakaf di Kecamatan Rawasari. Selamat pagi Pak Aris. Alhamdulillah pagi. Alhamdulillah dalam keadaan sehat ya hari ini. Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Sesuai dengan tema pada pagi hari ini yaitu terkait dengan prosedur wakaf, di mana pada tahun ini Kota Kendal dikukuhkan sebagai kota wakaf oleh keputusan Dirjen nomor 770 tahun 2025. Maka perlu kami sampaikan supaya masyarakat tahu bagaimana prosedur wakaf yang terjadi di kalangan masyarakat. Oke, langsung saja. Pertanyaan pertama terkait dengan prosedur wakaf. Apa saja yang menjadi syarat dari masyarakat ketika akan melaksanakan perwakafan? Mungkin langsung bisa jawab, Pak Aris. Ya, terima kasih. Alhamdulillah pada tahun ini khususnya di Kecamatan Rawasari, masyarakat sudah banyak yang melakukan pendaftaran wakaf sampai ke tahap terakhir yaitu sertifikat wakaf di BPN. Nah, untuk prosedurnya ini Pak, terkadang masyarakat kan tidak tahu bagaimana. Masih banyak masyarakat itu yang tanahnya diwakafkan pada organisasi, pada takmir atau yang lain, tapi mereka belum tahu. Hanya apa ya? Hanya lisan saja, saya wakafkan tanah saya untuk masjid ini. Sudah cukup itu. Mereka dulu. Tapi kan sekarang tidak bisa seperti itu. Sekarang untuk menjadi legalitaskan wakaf dibutuhkan yang namanya sertifikat wakaf, dibutuhkan namanya akta ikrar wakaf dan sebagainya. Kalau tidak begitu nanti ini tanah tidak diketahui ini wakaf atau enggak di kemudian hari. Iya, di kemudian hari ya itu masalah. Contohnya gini kan, si A ini apa mewakafkan, apalagi sawah ini sawah. Betul. Nah, Pak Aziz, saya wakafkan tanah sawah saya di sana untuk di musola panjenengan di sana. Oh iya, nah hanya itu saja. Ganti garap terus ya enggak. Nah, tidak tahu ini yang lain ini wakaf atau enggak. Akhirnya apa? Ada yang diturun-turunkan, diwaris-wariskan, bahkan ada ahli warisnya yang tidak tahu ditarik kembali dan sebagainya. Terjadi di masyarakat ya? Ya itu terjadi banyak itu. Bahkan di daerah mana itu ya, di daerah sana dan di sini itu bahkan sudah berdiri madrasah diniyah. Ahli warisnya itu tahu ini sertifikatnya bapak saya ini masih atas nama hak milik. Iya, masih hak milik. Akhirnya digugat sampai di pengadilan, dia menang karena apa? Sertifikatnya masih hak miliknya orang dulu Bu. Padahal dianya sudah meninggal. Akhirnya dari pihak waris ini apa? Menarik kembali yang sudah ada itu. Nah, kan eman-eman. Ya, betul. Ini dari mbah-mbahnya dulu pinginnya diwakafkan, mendapatkan pahala mengalir karena apa? Wakaf, ketika benda wakaf ini diwakafkan, tanah diwakafkan, selama itu dipakai terus maka ganjar pahalanya akan mengalir terus. Pengharapan yang mewakafkan ya? Itu si wakifnya itu. Nah, maka dari itu ayolah segera masyarakat yang punya tanah wakaf atau tunadir, ayo kita segera daftarkan. Yang pertama apa? Yang pertama tentunya sertifikatnya, sertifikat tanahnya itu, sertifikat tanahnya apa? Sudah ada belum? Sertifikat hak milik atau letter C bisa. Ya, tidak harus berupa sertifikat yang dari BPN, tetapi letter C dari desa itu juga bisa menjadi persyaratan untuk bisa. Yang penting desa itu ada letter C-nya di buku desa itu kan ada itu. Betul. Nah, di letter C-nya itu nanti dipengetahui bisa dilegalisir dan diberi surat keterangan dari desa bahwa itu benar-benar miliknya si A ini. Kalau saja itu letter C-nya tidak diketahui,
terkadang kan di desa itu tidak diketahui. Betul. Nah, kemarin saya konfirmasi dengan BPN, kalau ini tidak ketahui, tidak tahu ini karena apa, mbah-mbahnya dulu kan tidak diketahui. Ini miliknya siapa, misalnya ini kan sudah turun waris sudah berapa tahun, ahli warisnya sudah meninggal semua dan tidak diketahui ini, bisa menggunakan surat keterangan dari desa. Nanti asal usulnya itu bagaimana dicantumkan di situ. Bisa nanti yang mengajukan nantinya bisa. Itu ya. Itu yang pertama. Pertama yaitu tadi sertifikat letter C. Sertifikat hak miliknya tanah, terus letter C atau letter C dan sebagainya. Oke. Untuk yang kedua, Pak Aris, untuk yang kedua, surat pernyataan wakif untuk mewakafkan tanah disertai persetujuan ahli waris bermata disaksikan oleh 2 saksi. Surat pernyataan. Oh, iya. Surat pernyataan bahwa ini benar-benar akan diwakafkan dan dipengaruhi oleh ahli warisnya. Oh, iya. Supaya apa, nanti di kemudian hari ahli warisnya ini tahu. Nah, form itu jangan masyarakat, wah itu membuatnya bagaimana? Nanti formnya ini kita buatkan di KUA. Kalau yang kita di sini yang di Rawasari enak. Ketika ada orangnya wakaf ke sini, terus nanti saya kasihkan formnya. Kalau dia tidak bisa mengerti dan sebagainya, kita bantu. Oh, berarti penyuluh agama bisa memfasilitasi dan membantu pengurusan tanah wakaf itu ya, Pak? Ya, sebenarnya Pak enak. Nah, yang ketiga, surat keterangan kepala desa tentang tanah wakaf bermarte. Surat keterangan dari desa. Nah, tadi ketika letter C tadi, kalau SHM tidak perlu. Kalau yang sudah sertifikat hak milik tidak perlu karena sudah jelas itu kepemilikannya. Tetapi ketika yang tadi saya katakan letter C atau tidak diketahui itu miliknya siapa, itu menggunakan surat keterangan dari desa. Enak itu sudah. Terus yang keempat, surat keterangan dari desa bahwa tanah itu tidak dalam sengketa. Surat keterangan tidak sengketa dalam sengketa. Ya. Nah, ini kalau dulu dari desa saja, tapi sekarang enak. Kalau sekarang itu surat keterangan tidak bersengketa yang membuat itu si wakifnya disaksikan 2 saksi, terus mengetahui dari desa dan kecamatan. Jadi, supaya apa? Ini jelas bahwa tanah ini benar-benar tidak dalam sengketa. Jadi dalam sengketa itu artinya ya di sengketa keluarga ini tidak dipermasalahkan. Makanya tadi yang poin yang sebelumnya kan ada surat pernyataan persetujuan di waris itu ya. Waris itu. Terus yang ini enaknya surat tidak sengketa itu tidak misalkan tidak dalam sengketa waris atau tidak dibuat di bank dan sebagainya, disewakan atau itu sudah bebas. Nah, terus yang nomor 5, surat persetujuan dari suami atau istri ahli waris bermatre. Yang nomor 5, surat persetujuan dari suami atau istri terkait dengan tanah yang diwakafkan. Ya, ini halnya sama dengan di BPN. Jadi syarat ini di BPN sudah ada. Di BPN juga ketika sudah sama halnya ada surat persetujuan tadi. Surat pernyataan bahwa dari suami atau istri. Ketika di SHM-nya itu kok namanya istri misalkan, berarti yang membuat surat pernyataan ini suami bahwa setuju tanah ini diwakafkan. Nah, ini sekalian nanti dibawa ke BPN juga seperti itu. Enak, dia kan setuju. Ini melihat ketika misalkan ini kan suami istri, ada yang delalai ini tanah mau saya wakafkan, istrinya tidak tahu. Nanti bermasalah ya. Nanti kan kemudian hari bermasalah ini. Sudah diantisipasi dulu ya. Diantisipasi ini, karena betul-betul tanah yang diwakafkan ini semuanya diketahui suaminya atau istrinya atau keluarganya, ahli warisnya, sudah enak. Nah, form 1 sampai 5 ini nanti kita bantu di KUA. Ketika ada di KUA nanti kita kasihkan form-formnya itu. Nah, yang ada lagi administrasi itu jangan lupa KTP si wakif, nanti di fotokopi plus di scan yang asli si wakif ini, terus kedua si wakif, terus kedua saksi sama KTP. Kalau bisa malang, kalau si wakif itu KTP dan si kakak dengan kakaknya, KTP dan kakak di scan aslinya dan juga di fotokopi. Perlu dari desa? Kalau untuk di KUA tidak perlu, tapi nanti ketika di BPN di sini di BPN itu mereka biasanya minta kalau yang ngurusi bukan si wakif. Karena apa, di BPN biasanya yang ngurusi itu nantinya untuk kevalidan data. Untuk kevalidan datanya itu lebih baik disiapkan saja. Terus fotokopi nandir. Nah, jadi gini, kita mau wakafkan tentunya ada yang
mengelolanya. Betul. Kalau tidak ada yang mengelolanya, maka ini muspro, tidak bisa dimanfaatkan. Nah, orang yang mengelola itu disebut nadir. Nah, untuk persyaratannya ini apa, nanti yang ditunjuk nadir harus menyertakan KTP-nya dan KK-nya, dan juga di-scan dan fotokopi tadi. Jadi KTP nadir ya. Ya, disertakan. ya. Itu secara administrasinya. Untuk nadir itu biasanya berapa Pak Aris? Untuk nadir itu bisa satu perorangan. Perorangan itu ya minimal ada 3 orang lah. 3 orang. Biar apa, nanti pengelolaan ada pengawasan juga. Kalau tidak ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara. Ketika nanti ini kan dikelola enak. Kalau sendirian itu dia kemungkinan besar ya kurang maksimal lah. Betul. Ini kalau perorangan 3 lah minimal. Itu nadir perorangan. Terus bisa saja nadir organisasi atau nadir badan hukum. Nah, ketika jadi badan hukum bisa. Syaratnya apa? Syaratnya yang berbadan hukum ini sudah mempunyai akta notaris dan Menkumham. Berarti kalau nadirnya itu badan hukum, itu harus sudah bernotaris atau akta notaris dan sudah ber-SK Menteri Hukum. Ya, yang terbaru, yang masih aktif, dan berlaku. Nah, nanti dia mencetakkan itu Menkumhamnya, terus akta notarisnya, terus ada lagi surat pernyataan bersedia menjadi nadir, terus surat pengembangan, rencananya pengembangan wakaf ini bagaimana. Ketika dia mendapatkan apa itu tanah, terus mau dibuat apa tanahnya ini, rencananya itu apa, kedepannya itu apa. Jadi sudah dikelola itu. Jadi pengelolaannya itu nadir ya. Ya, jadi surat bersedia menjadi nadir. Kalau ini yang apa itu perorangan bersedia menjadi nadir. Terus kalau yang organisasi nanti bisa surat bersedia, nah SK menjadi nadir. SK nadir jadi badan hukum tadi. Terus surat bersedia diaudit. Karena kalau yang badan hukum nadir untuk apa? Untuk menjaga aset tanah wakaf tersebut. Jadi ini berapa tahun ini dapat berapa uangnya, untuk pengeluaran apa, terus bagaimana pentasarufannya, ini dia berani nanti setiap tahunnya atau setiap tahun diaudit. Mungkin bisa itu saja. Berarti itu persyaratan-persyaratan terkait dengan proses perwakafan Pak Aris ya. Nah, itu menjadi tambahan ilmu tersendiri bagi kita dan masyarakat ketika nanti akan memakafkan sebagian harta kita untuk kepentingan sosial maupun umat. Demikian yang bisa sampaikan Pak. Ada tambahan lagi? Kalau masyarakat itu nanti bisa dibuka saja di aplikasi namanya Siwak Kemenang, nanti dibuka saja aplikasinya, di situ sudah ada. Nanti kita pendaftarannya lewat online Siwak. Lewat Siwak. Nah, kalau masyarakat tidak tahu, tidak bisa menggunakannya, bisa konsultasi di penyuluh siap mendampingi, membantu. Nah, kalau jadinya misalkan kok ingin aku kok enggak tahu, masih belum paham ini, bisa dibuat di Siwak, sudah komplit itu di situ. Terima kasih, luar biasa. Pagi hari ini kita kedatangan narasumber yang fak di bidang perwakafan, yaitu beliaunya adalah Pak Aris Sohidin MAG, penyuluh agama Islam dari KUA Kecamatan Rawasari. Kiranya untuk prosedur perwakafan lanjutannya nanti akan kita bahas di waktu-waktu yang akan datang. Pada intinya berarti bahwa yang namanya perwakafan itu secara administrasi harus betul-betul kita validkan agar di kemudian hari tidak terjadi permasalahan. Demikian sahabat Khail Mantan, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Kita akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.